sehingga berjuluk dengan Ada Apa Dengan Wanita. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, rekan-rekan hakim, serta seluruh pejabat fungsional dan seluruh yang lain, serta para hadirin yang berbahagia. Ada apa dengan mengalahkan Portugal? Ya. Salah satu adegan yang paling menyentuh hati adalah ketika ada pemain yang main belakang, siapa nama itu? Ada yang tahu namanya? Hakimi. Misalnya dapat baru beres ini. Hakimi ya, yang belakang itu datang mencium ibunya, Pak. Masya Allah. Mungkin Pak Ketua dan Pak Wakil sudah nggak gila bola lagi, jadi ini Pak, perlu disampaikan ini. YouTube ada itu. Demikian yang lain ya. Bahkan ada ibunya itu ditarik ke lapangan dan satu tipis. Sehingga ini merupakan inspirasi bagi saya. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa Indonesia nanti tanggal berapa? 22 Desember adalah hari Ibu ya. Oleh karena itu tema ini saya sinkronkan dengan kedua inspirasi itu, sehingga berjuluk dengan Ada Apa Dengan Wanita. Kemudian secara kenegaraan ya, bahwa di dalam undang-undang perkawinan nomor 174 ya, kemudian di dalam Perma nomor 3 2017 itu berbicara tentang wanita. Jadi perlindungan hukum terhadap wanita itu beda sekali. Saya contohkan di sini, ternyata asas perkawinan kita itu monogami dalam rangka melindungi perempuan. Kemudian syarat perkawinan atau persetujuan oleh wanita dapat mengajukan pembatalan perkawinan itu nomor perlindungan. Sampai yang terakhir ada Perma nomor 3. Ini bagi teman-teman di Kestaretan itu jarang mendengar ini. Perma itu peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini bisa dia jadi korban KDRT dan sebagainya, atau saksi maupun sebagai pihak. Sebelum saya lanjutkan, ini ada hal yang mengganjal saya. Kata-kata wanita dan perempuan ini dalam beberapa narasi itu berbeda. Kalau Perma itu menggunakan kata perempuan konsistenan ya, tidak konsisten bahwa kita ini sekarang menggunakan wanita karena menggunakan istilah perempuan. Namun yang paling tidak mengenakan lagi, kalau Bapak Ibu coba lihat di Google ya, di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang namanya perempuan itu adalah makhluk yang mempunyai alat kelamin wanita dan seterusnya itu. Jadi sangat-sangat tidak halus. Tapi syaratnya begini ya, bahwa ini tipe wanita solihah ini ya. Ini terutama bagi yang sudah bersuami ini. Jadi kalau dipandang itu katanya menyenangkan ya, pandang suaminya ya, bukan pandang yang lain ya. Kemudian bila diperintah oleh suaminya mentaatinya, dan bila suami pergi, si istri akan menjaga dirinya. Jadi itulah salah satu tipe wanita solihah yang paling sederhana. Ada 3. Ini sering kita dengar ketika kita mendengarkan tausiah perkawinan ya. Kemudian yang kedua, wanita solihah itu lebih baik daripada bidadari surga. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian saya ini ya. Dan ini gak main-main ya. Jadi dari Ibnu Mubarak ada sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan. Oke. Kemudian yang ketiga,
wanita itu masuk surga dari pintu manapun. Wah, luar biasa ini. Ya. Jadi ada sebuah hadis dari riwayat Ahmad, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, ya, jaga ini sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu manapun yang kau mau. Luar biasa. Mau nggak ini ibu-ibu ini? Mau ya? Nah, sholatnya harus jaga ini, terutama kalau asar ya jam 3 berapa? 20 menit, jangan di ruangan terus ya. Ayo kita keluar ya. Itu namanya menjaga waktu sholat. Kalau kerjaan ditunggu nggak ada habisnya ya. Zuhur juga begitu, subuh, isya, maghrib dan sebagainya. Kemudian yang keempat, wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Nah, apa ya? Betul ya Bu Asma ya? Mbak siapa nih yang sudah yang diingat nama Ibu Asma. Yang kelihatan itu loh, yang jauh. Yang lain kayak gitu ya. Bu Eli, ya, Mbak Rahma, betul ya? Mbak Afifah, betul ya? Hamil dan melahirkan itu luar biasa. Makanya kalau orang yang mati, ya, sementara ada janin di dalam kandungannya, dia termasuk jihad, masuk sorry. Tapi mudah-mudahan hidup aja ya, karena masih panjang. Kemudian yang kelima, wanita adalah karunia, bukan musibah. Ya. Kalau dulu zaman kafir Quraisy itu kalau ada perempuan dilahirkan itu, wah, dibunuh, dihabisi. Nah ini enggak berlaku setelah ada Islam datang. Bahkan wanita ini dianggap mampu memberikan energi yang positif. Ya Pastor Ibu Dini. Nah, betul. Sayang istrinya ditinggal sekarang. Udah bingung dia. Iya, harusnya dibawa bagaimana jadi energi positif. Saya tidak Pak Tua ya. Karena ada rasa cinta, ada kasih sayang dan motivasi hidup. Ya. Pak Jai kira-kira kalau ada istri dengan tidak ada istri itu beda nggak? Beda ya? Iya beda. Sudah nggak usah diteruskan. Beda gitu. Ada rasa cinta. Minimal ada bikin ngantah ya. Kalau bos pulang. Oke. Yang keenam, wanita diberi pembelajaran dalam beribadah. Ya. Sudah tahu semua nih. Ketika berhalangan syar'i, ya, wanita boleh tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa, tidak apalagi. Tanya Ibu Asma Pak. Baik. Nanti ini didalami di copy aja ya. Nomor 7. Keistimewaan anak perempuan. Ini ada hadis yang penting. Siapa yang memiliki anak perempuan dan dia tidak membunuhnya dengan dibunuh, tidak menghinanya, dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki daripada anak perempuan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Allahumma amin. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seseorang mukmin membenci seorang mukminah jika ia tidak menyukai satu akhlak darinya, maka ia akan menyukai yang lain. Ini kepada bapak-bapak ini ya. Tolong kalau ada perilaku istri yang mungkin kurang berkenan, terlambat menyuguhkan hidangan, jangan difokuskan kepada kesalahan itu. Yang lain masih banyak ya. Yang enak-enak masih banyak gitu ya. Ini pasti kalian kok ketawa senyum-senyum ini pada saat ya, gitu ya. Tolong ya, wanita ini perlu penghargaan, perlu penghormatan yang setara dengan jeripayahnya. Yang ke-9, Ittaqullah fin nisa. Ini judulnya tuh sebenarnya hati-hatilah tentang wanita. Ittaqullah fin nisa. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kepada mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka terserah adalah memberi nafkah dan pakai kepada mereka dengan cara makruf. Jadi ini tentang hubungan relasi antara suami dan istri.
Kemudian yang 10, ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya. Jadi seorang penyair bernama Hafiz Ibrahim mengungkapkan, ibu merupakan madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau besarkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau besarkan bangsa yang baik, pokok pangkalnya. Jadi itulah peranan daripada wanita atau ibu-ibu di dalam mendidik sebuah peradaban bangsa atau masyarakat. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ini penting ya. Jadi pendidikan yang pertama kali diajarkan kepada anak adalah dari sang ibu. Oleh karena itu, ibu harus belajar, ibu harus cerdas, ibu harus update ya. Jangan ketinggalan zaman, jangan kudet. Ya. Nah, ini penting. Dan yang terakhir, dulu Sungai Roakam airnya bersih dulu. Kalau sekarang dulu. Ulun cukup sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Cukup ya. Ini nggak ada door prize karena tidak ada yang bertanya. Kalau ada pertanyaan ada door prize. Ada? Nggak ada? Ya sudah. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua dan Pak Wakil, demikian yang saya sampaikan.